Semua hal itu tuh kan bermula dari hal-hal yang kecil dulu ya Mbak Cia ya, kayak semisal kayak kita nggak ngebahas tentang ongkir tadi lah, itu kan hal kecil banget, tapi hal kecil itu kalau kita biarin, kita tumpuk-tumpuk ya pastinya bakalan jadi hal yang besar banget dan fatal 100 kan. paket satu. Halo Mbak Re, Hai Mbak Cia. gimana kabarmu hari ini? Kabarnya baik banget. Kayaknya tiap hari kabarku baik sih, alhamdulillah ya. Dan kita kayaknya tiap hari ketemu gitu loh, agak bosan gitu. Tiap hari kita ketemu karena kita emang satu CV, gimana sih kita iya. satu kantor. Dirimu di keuangannya, diriku di marketing. Ini kita sesi debat atau gimana? Jangan salah paham ya teman-teman ya. Banyak banget yang pastinya ngerasa tuh keuangan sama marketing tuh pasti berantem. Padahal mereka tuh juga bisa diskusi kayak gini. Kita bestian kok. Oke, kali ini kita topiknya mau bahas apa sih Mbak Cia? Kita mau bercerita. Oh, cerita lagi. Kalau kemarin. Besok ceritanya. Besok. Kemarin Dirimu menjelaskan. Dirimu kemarin menjelaskan soal HPP, Mbak. Iya, sekarang ini kita ceritain tentang HPP Mbak Cia. Kita ceritain sebuah trigger terbesar kita kenapa kita bikin template HPP ini. Benar. Jadi ini awal mulanya. Awal mulanya karena ada satu kasus perusahaan yang menariknya adalah dia sudah berhasil untuk ekspor berapa Mbak? Ekspor 100 bahkan lebih ya? Lebih paketnya per bulannya. Nah dia ini jualan produk apa sih kemarin tuh Mbak Cia? Produk herbal ya? Produk herbal. Terus rempah-rempah juga ada. Rempah-rempah juga ada. Banyak sih yang dia jual tuh. Ada fashion juga, tapi lebih banyak ke produk herbalnya. Gitu. Dan yang kita temuin adalah meskipun dia bisa ekspor 100 paket lebih ya, tapi minus Mbak. Iya, bahkan itu sebenarnya kan omsetnya dia tuh per bulan tuh 43 juta loh. Iya. 43 juta, tapi setelah kita audit nih, aku masuk, aku ngaudit semuanya ABCDFG, fixed cost-nya nggak tahu. Terus habis itu dia juga nggak tahu harga jualnya, HPP-nya. Pokoknya harga jualnya itu langsung dipasarin sama orang lain aja. Dan biaya adminnya tuh nggak pernah dicatat. Betul, biaya-biaya potongan kayak ongkir, terus biaya potongan packing, aplikasi, sistem dan lain-lainnya itu nggak kehitung gitu ya Mbak ya. Jadi mereka itu kayak jalannya ya udahlah pokoknya jalan aja, tokonya aktif, ada kelihatan ada penjualan, kelihatan ada omset, padahal tiap bulan itu mereka tombok uangnya. Dan kita kira itu sistem keuangan dan pencatatannya yang salah. Tapi ternyata lebih dari itu. Lebih dari itu banyak lebih banget. Dari itu nggak cuma satu faktor sebuah ini ya keuangan saja, tapi memang ada faktor-faktor lain yang akhirnya fixed cost seperti packing, admin itu juga tidak tercatat. Fixed cost lain kayak misal gaji karyawan kayak gitu itu juga tidak terhitung dengan baik gitu ya. Betul. Jadinya mereka kayak kehilangan arah lah istilahnya ya. Mereka jadinya bingung mau jalannya ini kayak gimana kayak gitu. Dan semua hal itu tuh kan bermula dari hal-hal yang kecil dulu ya Mbak Cia ya, kayak semisal kayak kita nggak ngebahas tentang ongkir tadi lah, itu kan hal kecil banget, tapi hal kecil itu kalau kita biarin, kita tumpuk-tumpuk ya pastinya bakalan jadi hal yang besar banget dan fatal 100 paket, satu paketnya katakanlah ongkirnya 100 sampai 300 ribu ya, dikaliin 100 paket itu tadi. Iya, dan itu sesuatu hal yang memang kecil itu tadi, tapi kecil-kecilnya ini berdampak banget fatal untuk sebuah bisnis dan gitu. Akhirnya mengganggu sebuah keputusan perusahaan. Betul. Dan meskipun kelihatannya kayak remeh ya, sebatas kayak kalau di ekspor kemarin itu kan ada perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang itu kan memang cuma 1.000 sampai 15.000 ya. 1.000 sampai 15.000 perbedaan mata uangnya. Tapi kalau dikali 100 order ya lumayan. Katakanlah 7.000 ya, 7.000 per satu paketnya. Dikali 100 ya udah banyak banget itu. Udah banyak banget tak terhingga. Jadi kita mau nyebutin angkanya nggak ketar-ketir gitu ya. Agak deg-degan gitu. Itu masih admin. Itu masih admin dan masih bukan admin, perbedaan mata uang. Terus habis itu masih banyak hal lain juga. Itu yang jadi trigger kita ya Mbak Cia ya, trigger kita buat bikin template HPP ini. Nah, kita berusaha untuk berpikir nih kira-kira sesuatu hal yang bisa bantu banyak orang, mau itu UMKM, mau itu UKM, mau intinya apa
bisnis pemula dan lain-lain, supaya bisa ngitung harga jual yang benar-benar ngasih mereka itu profit, bukan malah defisit kayak gitu. Nah dari situ kita juga berpikir ini kemungkinan akan timbul masalah lain nih kalau kita cuma bikin template HPP. Jadinya kita bikin template HPP plus kita juga bakalan bantu buat ngisi template-nya itu, masukin apa aja tentunya variabelnya tentunya kita nggak bakal masukin itu sendirian. Kita pastinya harus didampingi oleh tim keuangan ataupun owner, karena kan mereka yang lebih tahu tentang usaha tersebut, tentang bisnis tersebut kayak gitu. Jadi biar owner itu fokus untuk menjalankan bisnisnya, nah kita bantu untuk di keuangannya. Bantunya dalam artian merapikan bantu yang kayak gimana gitu. Kita masih punya batasan ya, Mbak. Dan bisnis itu bukan soal seberapa banyak order yang masuk, paket yang masuk, paket yang dikirim, atau berapa omset yang didapat. Tapi bisnis itu adalah sebuah bagaimana alur keuangan di dalam perusahaan tersebut. Betul. Kalau misalkan alur fondasinya tidak jelas, sumbernya di mana aja tidak jelas, maka akan mempengaruhi keputusan-keputusan lain. Betul. Dan ketika si ownernya, aduh, aku pengen scale up, tapi ternyata dananya tidak mencukupi untuk scale up, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itu yang paling penting ya teman-teman. Yang paling penting itu bukan cuma bisnisnya yang jalan, tapi kita juga tahu tentang sistem pencatatannya yang tertata. Terus habis itu tuh kita juga tahu kalau keuangannya sehat. Jadi faktor-faktornya kita udah tahu kayak gitu. Dan lucunya nggak cuma satu perusahaan yang kita temuin kayak gini ya. Iya, nggak cuma satu perusahaan. Alhamdulillahnya 1 bulan ini kita baru menemukan satu bulan. Gitu. Mungkin kayaknya untuk membahas tentang template HPP cukup sekian aja sih Mbak Cia. Iya, udah cukup aja. Ini udah ceritanya udah lumayan menarik nih. Nanti kalau teman-teman punya cerita lebih menarik lagi mungkin bisa di-share di kolom komentar ya. Boleh di kolom komentar atau mungkin DM di sosial media kita. Kita kan juga harus punya sosial media Gen Z, guys. Kita tuh Gen Z. Gen Z. Kita Gen Z. Jangan lupa juga teman-teman yang suka sama konten kita, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe, karena kita bakal update selama 1 minggu itu 2 kali. Di channel kita juga bakal ngebahas banyak banget tentang keuangan, manajemen bisnis, ya template HPP ini salah satunya. Terus habis itu perjalanan kita, sistem bisnisnya, terus habis itu perjalanan klien dan kenapa adanya Suantara Cipta Karya ini. Gitu yang paling sering kita bahas mungkin akan lebih ke cerita kita menghandle klien, manajemen, dan juga marketing yang paling banyak. Betul. Di sini kita bukan untuk menggurui, tapi kita buat sharing dan juga sama-sama belajar bareng teman-teman. Begitu aja ya Kak Cia ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.